Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini, di podcast Ngopi Kebangsaan, ngobrol penuh inspirasi, menambah wawasan kebangsaan. Udah kumpul semua nih teman-teman, rekan semuanya, ada Mbak Wilda, ada Mas Wahyu, Mas Widya Febrian Daru, Mbak Widiani, Mbak Vina, dan juga Mas Wayan. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan kita akan membahas topik yang sangat penting hari ini, terutama bagi kita sebagai aparatur sipil negara, yaitu isu strategis bela negara yang berkaitan dengan korupsi, narkoba, dan juga ancaman cyber. Ketiganya ini merupakan tantangan nyata yang bisa melemahkan bangsa jika tidak ditangani dengan serius. Nah, kayaknya udah bisa kita mulai diskusinya nih ya. Mungkin dari Mas Wahyu bisa nih gimana pendapatnya tentang topik kita hari ini? Oke, terima kasih Mbak Wahyu. Oke, untuk yang pertama mungkin saya ingin memulai dengan isu korupsi ya. Karena sebagai ASN kita ini memegang amanah rakyat dan negara. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat publik. Sekali kepercayaan itu hilang, akan sulit untuk dikembalikan. Maka dari itu, bela negara bagi ASN berarti menjunjung tinggi integritas dan transparansi serta akuntabilitas. Nah, setiap dokumen anggaran atau pelayanan publik harus dikelola secara jujur, bahkan menolak gratifikasi sekecil apapun itu sudah termasuk bela negara. Karena itu, kita ini sedang menjaga marwah institusi pemerintah. Oke, makasih Mas Wahyu pendapatnya. Ini keren banget nih pendapatnya mengenai isu korupsi ya. Mungkin ada rekan-rekan di sini ada yang mau ada tanggapan gitu dari pernyataannya Mas Wahyu, boleh nih. Saya Mbak Ayu, ini saya mau menanggapin sedikit. Saya setuju dengan pendapatnya Mas Wahyu dan mau menambahkan sedikit bahwa korupsi itu bukan hanya sekedar tentang uang, tapi juga bisa berbentuk penyalahgunaan wewenang, nepotisme, ataupun manipulasi administrasi, Mbak. Kalau ASN seperti kita ini tergoda untuk melakukannya, maka maka kita ini tidak hanya melanggar hukum, kita juga ini sudah mengkhianati bangsa. Oleh karena itu, menurut saya penting bagi kita untuk menanamkan nilai anti korupsi sejak awal, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun keteladanan. Bela negara itu dapat dimulai dari hal yang sederhana, Mbak. Bekerja sesuai aturan, tepat waktu, dan tidak main-main dengan kewenangan yang kita punya. Oke, makasih Mbak Wilda tanggapannya tentang isu korupsi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Wahyu. Selanjutnya mungkin tadi kita udah bahas tentang isu korupsi dan kita beralih nih mungkin ya ke isu tentang narkoba. Mas Wayan mungkin punya pendapatnya nih tentang isu narkoba ini, Mas. Silakan. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Kalau tadi Mas Wahyu dan Mbak Wilda sudah membahas tentang korupsi, sekarang saya akan membahas tentang narkoba. Jadi kalau kita ngomongin soal narkoba, ini kan bukan cuma soal individu yang kena dampaknya, tapi juga lingkungan, bahkan masa depan bangsa juga ikut dipertaruhkan. Kita bayangin aja kalau generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa hancur gara-gara narkoba. Otomatis negara kita juga kehilangan arahnya. Nah, di sini menurut saya ASN mempunyai peranan yang sangat penting. Kita ini kan dilihat masyarakat, jadi kita harus mampu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, bukan malah kita yang ikut terjerat dalam lingkaran narkoba. Jadi bagi saya, bela negara di zaman sekarang ini bukan lagi dengan cara angkat senjata melawan penjajah seperti zaman sebelum kemerdekaan dulu, tapi berani untuk tidak menggunakan, bahkan berani memberantas peredaran narkoba itu sendiri. Jadi cara yang bisa kita lakukan itu bisa bermacam-macam. Contohnya ikut kampanye pencegahan, dukung rehabilitasi, atau sekedar ngajak ngobrol orang sekitar tentang bahaya narkoba. Hal-hal kecil gitu sebenarnya udah bagian dari bela negara. Mungkin itu aja Mbak yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa ditambahin sama teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Mas Wayan pendapatnya tentang isu narkoba ini.
Teman-teman yang lain, rekan-rekan mungkin ada yang mau menanggapi dari pernyataannya Mas Wayan, dipersilakan. Betul sekali. Narkoba tidak hanya merusak fisik, tapi juga mental dan moral. Kalau ASN terlibat, produktivitas kerja turun, pelayanan publik terganggu, dan masyarakat bisa kehilangan kepercayaan. Bela negara artinya kita menjaga diri dan rekan kerja dari pengaruh narkoba. Bisa dengan mengikuti tes rutin, mendukung regulasi bebas narkoba di instansi, dan berani melapor jika ada indikasi penyalahgunaan. Karena ASN adalah wajah negara, maka bersih dari narkoba adalah bentuk nyata pembelaan terhadap bangsa. Oke, terima kasih Mbak Widiani atas pendapatnya terkait dengan isu narkoba. Teman-teman yang lain mungkin ada pendapat lain tentang isu narkoba atau isu lainnya. Silakan nih teman-teman. Boleh, Mbak, saya. Oke, silakan. Ya, jadi terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau teman-teman tadi udah bahas isu korupsi dan narkoba ya. Kalau saya ingin membahas isu yang sedikit terkini, yaitu dengan hubungannya dengan teknologi. Jadi dalam teknologi itu kita tahu ada istilah ancaman cyber. Nah, ini juga menjadi isu strategis yang tidak kalah penting di era digital saat ini. Serangan terhadap negara atau institusi tidak selalu dalam bentuk fisik, tetapi bisa menyusup lewat dunia maya. Bentuknya beragam, mulai dari peretasan data, pencurian identitas, sabotase sistem, hingga penyebaran hoaks dan disinformasi yang mampu memecah belah masyarakat. Kita sebagai ASN memiliki tanggung jawab besar, karena setiap hari berhubungan dengan data publik yang bersifat sensitif, mulai dari informasi pribadi warga, dokumen kebijakan, hingga sistem pelayanan masyarakat. Jika data tersebut bocor atau disalahgunakan, dampaknya bisa sangat fatal. Kepercayaan publik dapat menurun, pelayanan terganggu, bahkan berpotensi membahayakan keamanan nasional. Dalam konteks bela negara, menjaga kedaulatan di dunia maya berarti meningkatkan kesadaran dan ketahanan cyber. Langkah sederhana yang bisa dilakukan itu antara lain tidak sembarangan dalam membuka tautan yang mencurigakan, lalu menggunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, mengaktifkan autentikasi ganda, serta mematuhi standar keamanan informasi yang sudah ditetapkan instansi. Selain itu, ASN juga perlu bijak bermedia sosial dengan memilah dan menyaring informasi, sehingga tidak ikut menyebarkan hoaks yang dapat merugikan bangsa. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Oke, makasih Mas Darun ya. Ini insight baru buat kita nih tentang ancaman cyber. Mungkin untuk yang bisa nanggapin Mbak Vina nih, boleh Mbak? Mbak Vina mau nanggapin dari pernyataannya Mas Daru, silakan. Terima kasih Mbak Wayuni. Menyambung nih dari isu yang udah disampaikan sama Mas Daru tadi, dari sisi isu cyber. Kalau ngomongin bela negara tuh mungkin yang terbayang duluan itu angkat senjata atau ikut pelatihan fisik ya. Tapi sekarang itu tantangannya beda. Di era digital ini ancaman terhadap negara itu nggak selalu datang dari luar dan nggak selalu berupa serangan fisik ya. Salah satu yang sering luput kita sadari itu ancaman di dunia maya. Jadi saya ingin menambahkan sedikit, ancaman cyber itu bukan cuma soal teknis kayak peretasan atau malware, tapi juga soal literasi digital. Jadi ya banyak dari kita termasuk ASN masih kadang masih lengah ya dalam bermedia sosial. Kadang tanpa sadar nih kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar atau kita mengunggah konten yang bisa mencoreng citra pribadi dan juga bisa juga mencoreng nama baik instansi. Nah, itu kan bahaya banget tuh. Padahal kan sebagai abdi negara kita tuh punya tanggung jawab yang lebih ya. Bela negara di era digital ini artinya itu kita cerdas bermedia, menjaga etika komunikasi kita dan juga kita menjadi agen penyebar informasi yang positif dan kredibel.
gitu. Jadi bayangkan misalkan kalau seluruh ASN itu jadi contoh dalam menggunakan media sosial secara bijak, pasti masyarakat pun ikut terdorong untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab juga. Nah, jadi mulai sekarang, ayo kita jaga jempol kita karena di zaman sekarang bela negara itu bisa dimulai dari apa yang kita ketik dan apa yang kita bagikan setiap hari. Ya, dari saya itu sih Mbak Wahyuni. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vina. Jadi menarik nih ya. Sekarang itu berarti bukan lagi zamannya pakai senjata, tapi ternyata dari jari kita tuh udah bisa bermanfaat atau malah justru merugikan orang lain. Jadi dari tadi pernyataan teman-teman semua ini menarik banget nih. Ada 3 isu tadi yang dibahas, isu korupsi, yang mana itu bisa merusak keuangan dan juga kepercayaan keuangan negara dan juga kepercayaan bangsa. Terus tadi juga isu narkoba itu juga bisa menghancurkan generasi, dan ancaman cyber yang terakhir tadi itu bisa mengganggu keamanan data dan juga informasi publik. Nah, dari isu yang kita udah angkat tadi nih, mungkin teman-teman ada pernyataan masing-masing nggak nih terkait pemikirannya gitu, atau mungkin misalnya sebuah jargon atau apapun, terserah teman-teman nih. Boleh nih kalau misalnya ada yang mau memberikan pendapatnya lagi terkait isu yang udah kita bahas tadi. Boleh Mbak, saya. Jadi Boleh, boleh. Hmm. Jadi bela negara itu bukan sekedar tugas aparat keamanannya, tapi juga kewajiban setiap aparatur sipil negara untuk bekerja dengan integritas, menjauhi korupsi, narkoba, serta menjaga diri dari ancaman cyber. Kalau kita melaksanakan tugas dengan jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab, sebenarnya kita sudah berkontribusi menjaga negara. Integritas itu pondasi, karena dari situlah lahir kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oke, makasih Mas Wahyu tadi pernyataannya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Baik, saya mau menambahkan sedikit, Mbak Ayu. Yes, yes, silakan Mbak. Baik. Eh, Saya ingin menambahkan bahwa menolak korupsi itu harus dimulai dari hal sekecil apapun. Ini adalah cara kita untuk menjaga integritas diri kita, serta untuk menjaga kehormatan negara kita, Mbak. Oke, berarti tadi korupsi itu harus ditolak dalam bentuk sekecil apapun gitu ya. Untuk juga menjaga kehormatan negara kita. Mungkin selanjutnya boleh nih teman-teman ada tambahan lagi kata-katanya nih. Mungkin saya Mbak mau memberikan sedikit kata-kata motivasi untuk teman-teman ASN untuk tidak itu terjerat dalam lingkaran narkoba, yaitu sebagai ASN muda, kita adalah harapan bangsa. Jangan biarkan narkoba mencuri masa depan dan merusak kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Dengan menjauhi narkoba, kita bukan hanya menjaga diri sendiri, tapi juga menjaga martabat bangsa. Ingat, negara ini butuh ASN muda yang sehat, cerdas, dan bersih dari narkoba agar bisa terus menjadi teladan bagi masyarakat. Wah, sepakat banget nih ya sama Mas Wayan. Kita nggak boleh mendekati atau apalagi sampai terjerumus dengan narkoba ya. Apalagi seorang ASN itu kita kategorikan bisa menjadi sebagai teladan gitu ya pada masyarakat. Bagus-bagus nih. Selanjutnya mungkin ada lagi nih tambahan teman-teman. Sedikit menambahkan ya, Mbak. Mungkin menurut Silakan saya Mbak. kita itu harus selalu ingat bahwa ASN adalah panutan. Jadi kalau kita bersih, masyarakat juga akan percaya. Gitu. Oke, setuju juga nih. Tadi meneruskan dari yang kayak Mas Wayan ya, ASN itu juga menjadi teladan nih buat masyarakat. Jadi kita juga harus punya sikap yang baik gitu ya. Selanjutnya mungkin ada lagi nih yang mau nambahin dari Mbak Winnie. Ya Mbak, boleh Mbak? Boleh, silakan, silakan. Ya, jadi eh, saya ingin ngasih saran buat teman-teman ASN sekalian, karena saya juga ASN, jadi ini sarannya juga berguna mungkin bagi saya. Jadi bela negara di bidang cyber bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga soal disiplin, waspadaan, dan kesadaran kolektif. Dengan menjaga keamanan informasi, kita sesungguhnya sedang menjaga kedaulatan negara di era digital. Di dunia digital, keamanan cyber itu harus jadi budaya kerja, bukan sekedar aturan. Itu, Mbak. Oke, makasih Mas Widya Febrian Daru.
Setuju juga nih ya. Jadi era digitalisasi sekarang itu emang harus kita pinter-pinter nih. Jangan sampai kita jadi korban atau pelaku terhadap ancaman cyber ini ya. Selanjutnya mungkin Mbak Vina nih. Boleh nih Mbak kata-katanya apa? Oke, ya dari saya singkat aja sih. Jangan lupa literasi digital itu juga bagian dari bela negara. Jadi cerdas bermedia sosial berarti kita ikut menjaga NKRI karena NKRI itu harga mati. Ya, itu sih dari saya. Siap. Setuju KRI harga mati ya Mbak ya. Oke, jadi dari podcast tadi kita udah bahas ada 3 isu, korupsi, narkoba, dan juga ancaman cyber. Jadi kalau korupsi ini kan dia bisa merusak keuangan negara dan juga kepercayaan publik. ASN ini harus menjadi teladan dengan menjunjung tinggi integritas, transparansi, serta menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Dengan isu narkoba itu bisa menghancurkan demokrasi bangsa, termasuk kualitas moral dan kinerja ASN. Oleh karena itu, ASN wajib menjaga diri, lingkungan kerja, serta aktif dalam mendukung program bebas narkoba. Dan untuk ancaman cyber dapat dirugikan negara melalui perampasan, penyalahgunaan data, dan juga hoax. ASN dituntut memiliki kesadaran, keamanan digital, dan literasi media yang baik agar mampu melindungi data publik dan memberi contoh positif di ruang digital. Terima kasih banyak nih teman-teman untuk waktunya. Kita bisa diskusi hari ini dan juga memberikan pandangan yang luar biasa. Dan untuk sobat pendengar, bela negara bagi ASN di era sekarang ini adalah melawan korupsi, menolak narkoba, dan juga menjaga dunia digital dari ancaman cyber. Kalau semua ASN berkomitmen, maka ketahanan bangsa kita bisa semakin kuat. Kayaknya segitu dulu nih ya, teman-teman, podcast hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya, kesempatannya. Ini saya akhiri ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.